pertanyaannya? Pertanyaannya bagus sekali. Apa tadi pertanyaannya? Apakah sama antara laki-laki dan perempuan ketika sholat dalam keadaan darurat? Kira-kira, ayo semuanya, kira-kira sama atau tidak? Sama atau tidak? Samanya apa yuk? Ya, sama-sama diwajibkan sholat ya. Kalau perempuan dan laki-laki itu auratnya perempuan, batasannya auratnya perempuan. Nah, seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Kalau auratnya laki-laki, ya pusat sampai lutut ya. Jadinya kalau kita sholat dalam keadaan darurat itu juga wajib untuk menutup aurat ya. Oke. Kita lanjutkan. Definisi sholat dalam keadaan darurat. Ibadah sholat adalah ibadah yang sangat penting, ya, penting untuk kita. Tidak boleh ditinggalkan walaupun dalam keadaan darurat dan kondisi seperti apapun tetap kita menjalankan sholat. Perintah sholat wajib 5 waktu, berlaku untuk semua mukallaf, termasuk mereka yang sakit selama ingatannya masih ada ya. Orang yang sakit mungkin mengalami kesulitan ketika melaksanakan sholat. Sebab itu Allah dan Rasulnya memberi keringanan, memberikan rukhsah sesuai dengan kondisi masing-masing. Hal tersebut berdasarkan firman Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Itu begitu pentingnya sholat dalam Islam sehingga dalam keadaan bagaimanapun seseorang tidak diperkenankan untuk meninggalkan sholat. Dalam keadaan sakit, naik kendaraan maupun dalam keadaan berperang. Sehingga dengan itu Islam telah mengatur kita dalam melaksanakan sholat dalam keadaan darurat. Ya, siapa di sini yang pernah melaksanakan sholat dalam keadaan darurat? Ada yang pernah? Belum pernah ya? Nah, setelah ini berarti kalian harus menunjukkan sikap bagaimana melaksanakan sholat dalam keadaan darurat. Siap ya? Insya Allah. Oke. Nah, ini singkatnya sholat dalam keadaan darurat itu bisa dengan duduk, berbaring, terlentang. Nah, ini dalam keadaan duduk. Duduknya ini seperti duduknya iftirash, ya. Seperti biasa membaca bacaan takbiratul ihram, niat dulu, kemudian takbiratul ihram, baca iftitah, baca Fatihah, kemudian surat pendek. Dilanjutkan seperti itu sampai 4 rakaat. Sholat dalam keadaan berbaring. Nah, berbaring seperti ini, seperti yang dicontohkan tadi, dia wajahnya menghadap kiblat. Terlentang, ya, terlentang. Dia wajahnya juga menghadap ke arah kiblat. Jika tidak bisa sholat dengan duduk, maka dia bisa dengan kalau tidak bisa berbaring dengan, kalau tidak bisa terlentang dengan isyarat. Kalau isyarat mata tidak bisa, ini sudah terakhir ya. Jadi walaupun kita sudah tidak ada nyawa, kita
sehingga tetap berhubungan dengan sholat. Kita dioleh-oleh, kita disalami dengan sholat. Oke. Ya. Jadi Allah sangat-sangat memberikan kemudahan kepada hambanya dalam beribadah sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita sampai meninggalkan sholat dalam keadaan sakit. Ya. Nah, ada yang pernah naik pesawat? Belum. Ada yang pernah naik bus? Kapal? Belum. Nah, kereta api? Nah, kalau kita menaik kendaraan yang mana kita tidak bisa berhenti, maka